Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurjati Rahayu, NIM 2006403 dari kelas 2G, absen 20. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang merupakan filsafat bangsa Indonesia adalah sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara yang di atasnya didirikan NKRI. Ciri-ciri sistem Pancasila. Yang pertama, satu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuaannya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Ciri khas Pancasila. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Yang kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kekhasan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia dari kata philos yang artinya cinta atau philia yang artinya persahabatan, dan sophos yang berarti kebijakan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dan intelijensi. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat tersebut dapat diartikan sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau ilmu yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Berkaitan dengan adanya apa yang dilakukannya, filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia dan dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta merupakan akulturasi budaya India, yaitu Hindu-Buddha, Barat yaitu Kristen, dan Arab yaitu Islam. Pancasila digolongkan sebagai filsafat praktis karena dapat dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila sebagai filosofis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, yaitu manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Ada 4 macam sebab syarat Indonesia memenuhi syarat sebagai dasar negara. 1. Sebab materi. Yang kedua, sebab berupa bentuk. Yang ketiga, sebab berupa tujuan. Dan yang keempat, sebab asal muasal karya. Dasar epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Secara epistemologis, pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan budaya tradisional dan modern, budaya asli dan campuran. Pancasila juga mengakui kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia serta kebenarannya yang bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Dengan demikian, pengetahuan Pancasila mencerminkan adanya pemikiran masyarakat tradisional dan modern. Pancasila lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan Pancasila menjadi cara efektif dalam memecahkan kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis berkaitan erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang karena Pancasila merupakan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia.
Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsiknya adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar. Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai suatu kesatuan. Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara harus menyesuaikan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila mengandung nilai realitas, yaitu nilai yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan idealitas, yaitu nilai yang diinginkan untuk dicapai. Hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. 3 kategori pengertian kata hakikat terkait sila-sila Pancasila. Yang pertama, hakikat abstrak yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat tersebut merujuk pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, juga keadilan. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terkait kepada barang sesuatu. Hakikat tersebut menunjuk pada ciri-ciri sila Pancasila, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia. Yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataan. Hakikat ini terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasi hakikat konkret, Pancasila bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang atau piramidal, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Menurut urutan-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada di mukanya. Hakikat kesatuan sila-sila Pancasila secara hierarki. Sila pertama, segala sesuatu yang ada termasuk manusia adalah karena ciptaan Tuhan. Yang sila kedua, manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara karena negara adalah lembaga kemanusiaan sebagai persekutuan hidup bersama. Sila ketiga, negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu. Sila keempat, rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu. Sila kelima, keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Dalam rumusan ini, setiap sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,
yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.